bahaya fatwa itu, fatwa hukum itu, hati-hati. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma yujib antiskin tis'ain wa yaskutu an wahidatin. Sahabat Abdullah bin Abbas ini sebaliknya, beliau kalau ditanya 10 masalah yang 9 dijawab, yang 1 tidak dijawab, semuanya benar ini. Yang dilakukan Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab, dan yang dilakukan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, putra dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, semuanya adalah benar dan dapat hidayah. Karena orang bertanya tujuannya beda-beda, jenis pertanyaannya pun beda-beda, yang nanya pun beda-beda, dan waktu dalam menjawab dan tidaknya itu juga berbeda-beda. Kadang Nabi ditanya apa amal paling utama, kadang menjawab sholat di awal waktu, kadang menjawab jihad fisabilillah, kadang menjawab birrul walidain, bakti pada orang tua. Ini beda-beda karena yang nanya beda, jawabannya juga beda, kondisinya beda. Tapi yang jelas mereka hati-hati dalam menjawab pertanyaan atau dalam rangka memberi fatwa itu hati-hati. Wa kana fil fuqaha iman yaqulu la adri aksaru mimman yaqulu adri. Banyak ulama ahli fikih ini, kata Imam Ghazali ini, yang lebih banyak bilang la adri dibanding bilang adri, lebih banyak bilang saya tidak tahu dibanding bilang saya tahu. Ini adab kepada Allah begitu, karena Allah yang paling tahu. Allah alam, Allah wa rasuluhu alam, itu sahabatnya biasa mengatakan begitu, Allah wa rasuluhu alam. Kita itu enggak dikasih ilmu kecuali ya Allah memberi ilmu. Ini adab kepada Allah dan menjaga bahaya ilmu ini, karena pertanggungjawabannya ini dunia akhirat orang ditanya ilmu ini. Kalau sampai dia jatuh dalam kesalahan, maka berat urusannya. Tawakal kepada Allah. Minhum Sufyan Ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Ahmad bin Hambal wal Fudal bin Iyad wa Bishr bin Haris. Di antaranya adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri yang lebih banyak menjawab saya tidak tahu. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i ini. Abu Hanifah pun begitu, Imam Syafi'i pun begitu. Imam Ahmad bin Hambal, Fudal bin Iyad, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainul Abidin, Muhammad bin Ajlan, dan Bishr bin Harith Al-Hafi. Terkenalnya namanya Bishr Al-Hafi, terkenalnya namanya, ulama yang dulu beliau itu tidak pernah pakai sandal, maka disebut Bishr Al-Hafi. Bishr yang nyeker, ngodok, nggak pakai sandal, nggak pernah pakai sandal. Insya Allah. Waqala Abdurrahman bin Abi Laila, ini seorang tabi'in, putra dari sahabat Abi Laila, namanya Yasar aslinya. Abdurrahman bin Yasar Abi Laila. Ada yang mengatakan namanya Bilal, tapi Bilal yang bukan Bilal bin Robah, tapi Bilal yang dari sahabat Ansor, ada namanya Bilal. Beliau anaknya sahabat, beliau berarti tabi'in. Adraktu fi hadal masjidi mi'atan wa isrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah bertemu dengan sahabat Nabi, jumlahnya 120 sahabat. Semuanya saya ketemu di masjid ini di Madinah, di Masjid Nabawi. Ini tandanya mereka itu senang di masjid. Ketemunya sahabat dan tabi'in itu di masjid. 120 sahabat bertemu di Masjid Nabi, termasuk ayahnya sendiri, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hudzaifah bin Yaman, Mu'ad bin Jabal, Miqdad bin Aswad, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Ubay bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, Sa'al bin Hanif, Ibnu Umar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Banyak, sampai 120. Dalam kitab lain dijelaskan namanya-namanya itu yang pernah beliau temui. Ada yang beliau ambil riwayatnya, ada yang tidak.
yang paling penting adalah ini, ma minhum ahadun yus'alu an hadisin aw futya illa wadda an akhahu kafahu dzalik. Para sahabat Nabi 120 yang ditemui oleh Syekh Abdurrahman bin Abi Layla itu, tidak ada di antara mereka satupun yang senang kalau ditanya, kecuali kalau bisa yang jawab bukan dia. Ya, maksudnya begitu maksudnya. Jadi andaikan ada orang nanya sama dia saja, jangan nama saya. Lebih senang kalau yang jawab orang lain, bukan dia. Nggak senang ditanya. Hati-hati. Kalau andaikan yang jawab, yang saudaranya lebih senang daripada dia yang jawab. Wa fi lafdin akhar kanat al-mas'alatu raddu ala hadhim fayaruddaha ila al-akhar wa yurudda al-akhar ila al-akhar hatta ta'udda ila awal. Masyaallah. Dan satu saat ada orang tanya satu masalah, terus dia ngomong, nanya sama dia saja. Yang dituju itu ditanya, ngomong lagi dia, nanya sama dia saja. Terus nanya sama dia saja. Nanya sama dia saja terus begitu. Sampai balik lagi ke dia lagi yang tadi melempar pertama. Misalnya sahabat Umar ditanya, terus Umar jawab, nanya sama Sayyidina Utsman saja. Utsman ditanya, jawab, nanya sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab, nanya saja sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya, nanya sama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ditanya, nanya saja sama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ditanya, nanya sama Miqdad al-Aswad. Miqdad ditanya sama Ibnu Mas'ud saja. Begitu terus balik lagi ke Umar. Masya Allah itu. Saking mereka itu tidak senang ditanya karena ada tanggung jawab yang besar itu. Tanya ilmu itu. Wa ruwiya anna ashabus sufah udiya ila wahidin minhum ra'sun maswiyun wa huwa fi ghayatid durri. Tidak hanya dalam urusan pertanyaan ilmu, mereka juga soal sedekah luar biasa. Satu saat sahabat-sahabat Nabi yang jadi santri-santrinya Nabi itu disebut ashabus sufah. Mereka bertempat tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kalau waktu Nabi taklim ngaji sama Nabi, kalau nggak ada jihad. Kalau ada panggilan jihad. Kalau nggak ada ya tinggal di situ di emperan masjid. Mereka nggak punya keluarga, nggak tinggal sama keluarganya, tapi dari santrinya Nabi yang dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah, namanya ashabus sufah. Ketika salah satunya itu santri-santrinya Nabi itu dikasih hadiah sate kepala kambing atau kepala pedet, kepala anak sapi, utuh kepala itu dikasih. Dia dalam keadaan payah, lapar, nggak punya apa-apa, nggak mau makan. Fa'ahdaul akhar, dikasihkan ke temannya, teman santrinya itu. Wa'ahdaul akhar, dikasih lagi ke temannya. Wah kata terus muter sampai balik ke dia lagi. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Padahal dia sendiri butuh. Ya, kalau sekarang ya daripada dimakan yang lain tak makan sendiri kalau sekarang. Ini luar biasa. Ini namanya itsar. Dalam Al-Quran disebut mereka itu sifatnya para sahabat itu itsar, memenangkan yang lain, mendahulukan yang lain padahal dirinya butuh. Zaman sekarang udah nggak butuh saja masih menangkan diri sendiri sekarang ini. Masya Allah, radhiyallahu anhum, para sahabat ini luar biasa. Hatta rajaila awal, balik lagi ke yang pertama ngasih. Kalau dulu saya dikasih kisah waktu kecil itu, sahabat itu bikin sayuran, masak sayur, dikasih kuah yang banyak. Karena kata Nabi itu, kalau kamu masak sayur, kuahnya yang banyak, tetanggamu dikasih. Jangan tetanggamu suruh bau sayuranmu saja, hanya masak, bikin bau enak, tapi tetanggamu hanya dikasih ciumannya, dikasih baunya saja, tapi nggak dikasih makan. Jangan begitu kata Nabi. Perbanyak kalau bikin sayur itu kuahnya yang banyak, tetangga-tetanggamu dikasih. Nabi ngajari begitu. Namanya akhlak pada tetangga. Nah, itu hanya begitu. Sahabat praktekan itu, bikin sayuran dikasih uang banyak, tetangganya dikasih. Tetangganya terima itu, dikasihkan ke tetangganya lagi. Terus dikasihkan tetangganya lagi. Dikasihkan tetangga sampai balik ke yang pertama kali masa ini. Itu namanya itsar.
Subhanallah, memenangkan yang lain demi orang lain, dirinya sendiri butuh. Ini akhlak yang luar biasa ya. Radhiyallahu. Fangdur al-ana kaifan akasa, ini kata Imam Ghazali. Lihatlah ini cerita ini. Bagaimana sekarang terbalik amrul ulama. Ulamanya saja sekarang di zaman Imam Ghazali ini, fasaral mahrub minhum matluba wal matlub mahruban anhu. Yang seharusnya dijauhi malah dicari. Dunia kan harusnya dijauhi malah dicari. Masya Allah. Misalnya menjilat ke penguasa kemarin, kan harusnya dijauhi malah berlomba-lomba. Bangga kalau punya teman pejabat, bangga kalau punya teman, misalnya temannya itu punya jabatan atau kekuasaan, itu bangga. Harusnya malu, harusnya dijauhi, malah bangga. Ini namanya al-mahrub minhum matluban wal matlub mahruban anhu. Yang harusnya dicari akhirat malah dijauhi. Amal yang harusnya berlomba-lomba malah berlambat-lambatan. Namanya matlub mahruban anhu. Yang harus dicari zuhud dari dunia, enggak senang dunia, malah ditinggalkan. Sudah terbalik zaman ini. Ini kata Imam Ghazali ini. Wa yashhadu li husnil ikhtiraz min taqalludil fatwa ma ruwiya musnadan an ba'dihim annahu qala la yuftin nasa illa salasatun. Ini diriwayatkan dalam hadis juga ini, tidak boleh memberi fatwa, kata Nabi ini, berarti riwayat dari Nabi ini. Tapi kalau yang cerita sahabat masak sayur tadi saya belum pernah nemu sumber, hanya cerita dari para guru-guru dulu. Kalau ini ada sumbernya, ini cerita yang ngasih kepala kambing atau kepala pedet, muter kasih masuk, balik lagi ke awal. Nah ini sumbernya, ini Imam Ghazali ini. Diceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya Syekh Abu Nuaim. Jadi Ahlus Subbah, para sahabat Nabi yang santri-santri Nabi itu disebut adyaful Islam, la yalwuna ala ahlin wala malin. Mereka itu tidak pernah kumpul sama keluarganya dan sama hartanya. Tidak boleh memberi fatwa kecuali orang tiga. Amir, penguasa, itu kewajibannya itu. Biarkan penguasa. Makmur diperintah. Makmur dapat perintah. Nanti penjelasannya di hadis bawah ini. Wa mutakalif. Mutakalif ini orang yang banyak cerita, banyak kisah, banyak habar-habar orang dahulu. Keduanya ini figur-figur yang kurang baik ini. Wa qala ba'duhum wa alam.